Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Alesharani, nomor absen 7 dari kelas 9A. Jenis bahan yang pertama adalah aluminium. Saya menemukan beberapa benda di rumah yang terbuat dari aluminium. Contohnya adalah garpu dan sendok. Kemudian ada sumpit dan juga ada panci. Untuk sifat fisika dari aluminium adalah wujudnya padat, kemudian keras, namun ringan. Untuk warnanya sendiri adalah abu-abu. Kemudian aluminium ini adalah benda yang bersifat paramagnetik, yang artinya bisa ditarik oleh magnet namun lemah. Terbukti bahwa aluminium merupakan benda paramagnetik. Kemudian, aluminium ini juga bersifat konduktor, yang artinya dapat menghantarkan listrik dan panas dengan baik. Saya akan mencoba untuk membakar garpu ini. Permukaannya langsung panas. Ini membuktikan bahwa aluminium bersifat konduktor. Dan juga aluminium memiliki titik lelah yang tinggi, yang artinya hanya dapat meleleh jika dipanaskan dalam suhu tinggi. Kemudian untuk sifat kimia dari aluminium adalah tidak mudah terbakar, karena memiliki titik lelah yang tinggi tadi. Kemudian tidak mudah berkarat. Nah, karena tidak mudah berkarat dan juga memiliki titik lelah yang tinggi ini, maka aluminium dimanfaatkan untuk membuat alat-alat memasak, kemudian untuk membuat alat untuk menjemur pakaian dan handuk, dan juga untuk membuat kaleng. Untuk jenis bahan yang kedua adalah kertas. Saya menemukan beberapa benda yang terbuat dari kertas, contohnya adalah buku, kemudian ada foto, dan juga tisu. Untuk sifat fisika dari kertas itu adalah kertas ini mudah robek. Kemudian kertas ini ringan, namun berwujudnya padat. Kemudian kertas adalah benda isolator, yang artinya tidak dapat menghantarkan listrik ataupun panas dengan baik. Kemudian kertas juga memiliki berbagai macam warna seperti pink, hijau, biru, kuning, atau hitam. Namun warna kertas yang paling dominan adalah putih. Untuk sifat kimia dari kertas adalah yang pertama adalah kertas mudah terbakar. Dan yang kedua adalah kertas ini tidak memiliki reaksi dengan air, yang artinya kertas tidak terlarut dalam air. Wujud kertas masih utuh dan airnya juga tidak berwarna. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa kertas tidak terlarut dalam air. Untuk pemanfaatan kertas dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, dibuat sebagai bahan dasar pembuatan buku. Buku ini terdiri dari kertas-kertas, banyak kertas. Buku terdiri dari banyak kertas di dalamnya. Kemudian kertas juga dimanfaatkan untuk mencetak foto. Kemudian kertas juga dimanfaatkan dalam pembuatan tisu. Untuk jenis bahan yang ketiga adalah karet. Alat atau benda-benda yang saya temukan di dalam rumah yang berbahan dasar karet adalah karet gelang, kemudian ada karet kucir. Kemudian juga ada ban sepeda yang saya cantumkan pada gambar di samping ini karena bannya masih ada dalam sepeda. Kemudian
Untuk sifat fisika pada karet adalah karet ini memiliki tekstur yang elastis atau lentur. Kemudian karet ini wujudnya padat dan ringan. Karet ini sifatnya isolator atau tidak dapat mengantarkan listrik atau panas dengan baik. Kemudian untuk karet asli atau getah karet itu berwarna putih. Kemudian untuk sifat kimia dari karet adalah karet ini bisa terbakar. Artinya ini ada yang kosong, membuktikan bahwa karet juga bisa terbakar atau bisa dikatakan mudah terbakar juga. Kemudian sifat yang kedua adalah karet ini juga tidak memiliki reaksi dengan air, yang artinya tidak terlarut dalam air. Karet masih berwujud karet, masih berwujud utuh, dan air juga tidak berwarna apapun. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa karet tidak memiliki reaksi apapun dengan air. Kemudian untuk pemanfaatan karet dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama adalah pembuatan ban. Karet digunakan sebagai bahan dasar buatan ban. Yang kedua adalah karet juga digunakan sebagai bahan pembuatan ini, karet gelang dan juga karet kucir. Dan yang ketiga adalah karet biasanya juga digunakan untuk bahan dasar pembuatan alat-alat kesehatan. Untuk jenis bahan yang keempat adalah tembaga. Beberapa benda yang saya temukan di rumah yang berbahan dasar tembaga adalah kawat tembaga dan juga kabel. Dalam kabel ini terdapat kawat tembaga yang kecil-kecil. Kemudian untuk sifat fisika dari tembaga adalah tembaga ini warnanya kemerah-merahan, kemudian wujudnya padat dan lunak, bisa digerakkan kemana saja. Kemudian tembaga ini termasuk diamagnetik, termasuk benda bersifat diamagnetik, yang artinya tidak dapat ditarik oleh magnet. Tembaga sama sekali tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian, tembaga termasuk benda juga yang bersifat konduktor, yang artinya dapat mengantarkan listrik dan panas dengan baik. Saya akan mencoba membakar tembaga ini. Tembaga yang saya bakar ini menjadi panas dan membuktikan bahwa tembaga ini adalah konduktor. Kemudian untuk sifat kimia dari tembaga adalah tembaga ini tidak mudah terbakar. Dan yang kedua adalah tembaga memiliki reaksi terhadap udara. Jika tembaga tidak ditempatkan pada suhu udara yang tepat, maka warnanya akan menjadi buram. Nah, untuk pemanfaatan tembaga dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai bahan dasar dalam pembuatan kabel. Dan kabel ini nantinya sebagai penghantar listrik. Atau bisa juga dikatakan seperti ini. Tembaga digunakan dalam pembuatan kabel yang berfungsi sebagai penghantar listrik. Untuk jenis bahan yang kelima adalah besi. Saya menemukan benda yang berbahan dasar besi adalah paku. Untuk sifat fisika dari besi adalah wujudnya padat dan keras. Untuk warnanya adalah abu-abu mengkilap. Kemudian besi termasuk benda feromagnetik yang artinya bisa ditarik oleh magnet. Paku ini menempel pada magnet dan membuktikan bahwa besi bersifat feromagnetik. Kemudian besi
juga bersifat konduktor yang artinya dapat menghantarkan listrik maupun panas dengan baik. Permukaan besi yang saya bakar ini menjadi panas. Itu menandakan bahwa besi memang bersifat konduktor. Kemudian untuk sifat kimia besi adalah besi ini tidak mudah terbakar. Kemudian besi mudah berkarat karena teroksidasi oleh udara normal yang menimbulkan besi oksida hidrat atau biasa disebut dengan karat. Kemudian untuk pemanfaatan besi dalam kehidupan sehari-hari, untuk yang pertama adalah besi biasanya digunakan pada konstruksi-konstruksi pembangunan. Kemudian yang kedua, besi biasanya digunakan sebagai bahan untuk kerangka mobil atau sepeda motor. Dan yang ketiga adalah besi biasanya juga digunakan sebagai bahan untuk pembuatan mesin-mesin berat. Untuk jenis bahan yang keenam adalah emas. Benda yang saya temukan di rumah yang berbahan dasar emas adalah cincin emas ini. Untuk sifat kimia emas adalah emas berwarna emas, kemudian wujudnya padat dan keras. Untuk emas sendiri adalah benda yang bersifat diamagnetik, yang artinya tidak dapat ditarik oleh magnet. Ketika saya dekatkan magnet dengan cincin ini, tidak ada reaksi apapun. Itu berarti bahwa emas memang bersifat diamagnetik, yang artinya tidak dapat ditarik oleh magnet. Kemudian emas juga bersifat konduktor, yang artinya dapat menghantarkan panas maupun listrik dengan baik. Saya akan mencoba mendekatkan api dengan sisi cincin ini. Sisi ini menjadi panas. Ini membuktikan bahwa emas bersifat konduktor. Dan untuk sifat kimia dari emas adalah emas ini tidak mudah terbakar dan emas juga tidak mudah berkarat. Kemudian untuk pemanfaatan emas dalam kehidupan sehari-hari, biasanya emas digunakan sebagai bahan untuk pembuatan perhiasan seperti kalung, cincin, anting-anting, maupun gelang. Untuk jenis bahan yang ketujuh adalah kaca. Benda-benda yang saya temukan di rumah yang berbahan dasar kaca antara lain adalah gelas, kemudian ada mangkuk, dan juga piring. Untuk sifat fisika dari kaca adalah kaca ini berwujud padat, kemudian warnanya bening dan tembus pandang. Kemudian kaca termasuk benda yang sifatnya isolator, yang artinya tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian kaca juga mudah pecah. Kemudian untuk sifat kimia dari kaca adalah kaca ini tidak mudah terbakar. Kaca tidak mudah terbakar. Kemudian untuk sifat kimia yang kedua adalah kaca juga tidak mudah berkarat, atau malah kaca tidak akan pernah berkarat. Kemudian untuk pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari adalah kaca biasanya digunakan untuk pembuatan jendela. Kemudian kaca juga digunakan dalam pembuatan alat-alat makan seperti gelas, kemudian ada mangkuk, dan juga piring. Untuk jenis bahan yang ke-8 adalah kayu. Benda-benda yang saya temukan di rumah yang berbahan dasar kayu antara lain ada spatula, kemudian juga ada centong, dan juga ada gagang pisau. Kemudian untuk sifat fisika dari kayu ini pada umumnya berwarna coklat, kemudian wujudnya padat dan keras. Kemudian kayu ini adalah benda yang bersifat isolator, yang artinya tidak dapat mengantarkan panas maupun listrik dengan baik. Kemudian untuk sifat kimia kayu ini bisa dibakar dan mudah terbakar.
Namun apabila dengan ukuran kayu yang sebesar ini dan daya api yang sekecil ini mungkin akan butuh waktu lama. Jika membakarnya hanya sebentar, mungkin hanya akan tampak gosong. Hanya tampak gosongnya saja. Kemudian untuk sifat kimia yang kedua adalah kayu tidak bisa berkarat. Kemudian yang ketiga, kayu ini bisa melapuk apabila terkena air terus-menerus atau apabila udara di sekitarnya itu lembab, maka kayu bisa melapuk. Untuk pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari, kayu biasa digunakan dalam pembuatan mebel seperti untuk kursi, untuk meja, untuk almari, untuk meja belajar, dan masih banyak lagi. Selain itu juga kayu digunakan sebagai alat-alat untuk dalam memasak seperti spatula, dan juga ada centong. Dan biasanya beberapa jenis kayu juga digunakan dalam pembangunan, dalam membangun sebuah bangunan. Untuk jenis bahan yang kesembilan adalah batu. Di sini saya menemukan cobek sebagai benda yang terbuat dari batu. Batu ini memiliki sifat fisika, yakni wujudnya padat, kemudian keras. Kemudian batu ini bersifat isolator, yang artinya tidak dapat menghantarkan listrik maupun panas dengan baik. Kemudian batu memiliki berbagai macam warna dan berbagai macam jenis. Warna yang paling umum ya untuk batu sendiri itu biasanya ada hitam, ada abu-abu, kemudian untuk merah untuk batu bata, dan masih banyak lagi sebenarnya. Juga jenis-jenis batu itu banyak sekali. Misal ada batu akik maupun batu permata. Batu akik biasa juga disebut dengan batu mulia, dan masih banyak jenis batu lagi. Kemudian untuk sifat kimia dari batu adalah batu ini tidak mudah terbakar. Saya akan perlihatkan bagaimanapun caranya batu itu sangat susah untuk terbakar ya. Kemudian yang kedua ini batu tidak bisa berkarat. Namun batu bisa melapuk seperti kayu karena ada reaksi antara air maupun udara atau suhu di sekitarnya. Apabila air terus-menerus mengenai batu, maka batu itu akan melapuk. Begitu juga dengan udara atau suhu sekitar yang mungkin lembab atau bagaimana. Tapi biasanya umumnya yang menyebabkan batu melapuk itu adalah suhu udara yang sangat lembab. Dan untuk pemanfaatan batu biasanya digunakan dalam pembangunan seperti batako, kemudian ada batu bata yang biasa untuk membangun rumah. Kemudian juga bisa dibuat untuk alat-alat memasak seperti cobek ini. Kemudian batu juga bisa dibuat untuk perhiasan seperti batu mulia atau batu permata tadi. Dikombinasikan dengan emas maupun logam ya, untuk cincin maupun untuk kalung seperti itu. Untuk jenis benda yang ke-10 adalah kain. Di sini saya sudah menemukan beberapa benda yang terbuat dari kain, contohnya seperti jilbab, kemudian ada celana, kemudian juga ada untuk baju. Dan sebenarnya masih banyak lagi benda yang terbuat dari kain, contohnya dasi ini, kemudian rok ini, kemudian ada orden ini, dan juga sebagai spray, dan masih banyak lagi benda yang terbuat dari kain. Dan untuk sifat fisika dari kain adalah kain ini wujudnya padat. Kemudian kain ini memiliki berbagai macam warna, beraneka ragam warna. Kemudian kain ini ringan. Kemudian kain juga bersifat isolator, yang artinya tidak dapat menghantarkan panas maupun listrik dengan baik. Kemudian untuk yang terakhir, kain ini menyerap zat cair seperti air, minyak, tinta, dan zat cair yang lainnya. Kain dapat menyerap itu. Kemudian untuk sifat kimia kain adalah kain ini mudah terbakar.
terbukti bahwa kain mudah terbakar. Dan yang kedua adalah, walaupun kain ini menyerap zat cair, menyerap air, dan menyerap zat cair lainnya, namun kain tidak dapat terlarut dalam air maupun zat cair yang lain. Untuk pemanfaatan kain, kain sangat bermanfaat bagi manusia. Untuk membuat baju, untuk membuat kerudung, untuk membuat korden, dan membuat bahan-bahan yang lain. Seperti spray juga, ada selimut, dan bisa disimpulkan bahwa kain sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, untuk jenis bahan yang terakhir atau yang ke-11 adalah plastik. Di sini saya sudah menyiapkan berbagai jenis plastik. Ada botol minuman, kemudian ada wadah shampoo dan wadah sabun, kemudian ada wadah pop mie, kemudian ada wadah hand body dan juga baby cream, dan juga ada plastik resep biasa. Nah, untuk sifat fisika dari plastik adalah plastik ini wujudnya padat dan ringan. Kemudian plastik ini termasuk benda isolator yang artinya tidak dapat menghantarkan panas ataupun listrik dengan baik. Kemudian plastik ini memiliki titik leleh yang rendah, yang artinya apabila dipanaskan dalam suhu yang rendah saja, plastik ini akan mudah meleleh. Nah, sifat kimianya, karena titik leleh plastik itu rendah, maka plastik tentu saja mudah terbakar. Saya akan coba membakar ini. Bisa dilihat plastik ini terbakar. Dan terbukti bahwa sifat kimia plastik adalah mudah terbakar. Nah, untuk pemanfaatan plastik dalam kehidupan sehari-hari adalah plastik digunakan sebagai botol minuman, untuk wadah shampoo dan juga sabun, kemudian untuk produk-produk kosmetik juga, kemasan produk kosmetik, kemudian juga untuk kemasan mie instan, dan juga untuk plastik seperti ini biasanya digunakan sebagai kantong belanja. Namun seiring berjalan waktu, plastik seperti ini tidak baik untuk sebagai kantong belanja karena akan menambah sampah plastik di dunia ini. Maka dari itu, untuk belanja biasanya sekarang lebih menggunakan kantong belanja sendiri atau tote bag. Plastik juga banyak manfaatnya. Tentunya jenis plastik juga banyak. Lalu apa saja jenis itu? Nah, plastik itu terbagi dalam 7 jenis. Ada 7 kode plastik. Kode nomor 1, kode nomor 2, kode nomor 3, kode nomor 4, kode nomor 5, kode nomor 6, dan kode nomor 7. Nah, apa saja makna dari kode-kode plastik itu? Apa saja makna setiap nomor kode plastik? Apa artinya itu? Nah, saya akan bahas pada segmen selanjutnya. Kode plastik nomor 1 adalah PETE atau PET. Kepanjangan dari PETE atau PET adalah polyethylene terephthalate, yakni plastik yang jenisnya biasa dipakai untuk botol plastik yang sifatnya tembus pandang atau bening. Nah, di bawah kedua botol ini terdapat gambar segitiga dan di dalamnya terdapat angka 1. Kemudian di bawahnya ada tulisan PET. Nah, itu berarti kedua botol ini merupakan jenis plastik polyethylene terephthalate. Kode plastik nomor 2 adalah HDPE. Nah, kepanjangan dari HDPE adalah High Density Polyethylene. Nah, plastik jenis High Density Polyethylene adalah jenis plastik yang cenderung keras, ringan, namun kuat dan tidak tembus pandang. Nah, di bawah dua botol ini terdapat segitiga, kemudian di dalamnya terdapat angka 2, dan di bawahnya terdapat tulisan HDPE. Dan botol ini adalah botol dalam kategori plastik High Density Polyethylene.
Kode plastik nomor 3 adalah V atau PVC. Nah, kepanjangan dari V atau PVC ini adalah polyvinyl chloride. Plastik jenis polyvinyl chloride adalah jenis plastik yang keras, kuat, dan yang resisten secara kimiawi maupun biologis, dan yang mengandung DEHA atau diethylhydroxylamine, yaitu senyawa kimia yang berbahaya bagi tubuh manusia. Kode plastik nomor 4 adalah LDPE. Kepanjangan dari LDPE adalah Low Density Polyethylene. Nah, plastik jenis Low Density Polyethylene adalah jenis plastik yang kuat, tahan lembab, dan dianggap aman untuk digunakan karena sifatnya yang resisten terhadap paparan kimia. Kode plastik nomor 5 adalah PP. Kepanjangan dari PP adalah polypropylene. Nah, jenis plastik ini adalah jenis plastik yang cenderung kaku, namun lebih kuat jika dibandingkan dengan jenis plastik lain. Selain itu, jenis plastik ini juga memiliki daya tembus uap yang rendah, kemudian daya tahan lemaknya baik, dan juga stabil terhadap suhu tinggi. Dan bisa dilihat di bawah botol dan di bawah wadah baby cream ini terdapat segitiga yang di dalamnya terdapat angka 5 dan di bawahnya terhadap huruf PP. Dan sudah jelas bahwa ketiga benda ini merupakan kategori plastik PP atau polypropylene. Kode plastik nomor 6 adalah PS. Kepanjangan dari PS adalah polystyrene. Plastik jenis ini adalah plastik yang biasanya tanpa warna dan teksturnya cenderung kaku. Plastik jenis ini dapat diolah menjadi foam atau dicetak sedemikian rupa menjadi bentuk tertentu. Namun menurut penelitian, senyawa polistiren ini diduga dapat memicu timbulnya penyakit kanker. Nah, salah satu contoh dari plastik PS atau polistiren ini adalah bungkus popnya. Di bawah kemasannya dapat dilihat ada bentuk segitiga yang di dalamnya terdapat angka 6 dan di bawahnya terdapat tulisan PS. Nah, sudah jelas bungkus pop mie merupakan plastik jenis PS atau polystyrene. Kode plastik nomor 7 adalah O. Kepanjangan dari O adalah other. Nah, contohnya adalah galon. Gambar galon di samping ini. Karena galon saya masih ada air dan susah untuk diangkat, maka saya cantumkan gambar. Nah, di dalam galon ini, dalam bentuk segitiga, itu ada angka 7. Nah, galon ini merupakan salah satu contoh jenis plastik O atau other. Nah, jenis plastik other ini adalah jenis plastik yang terbuat dari jenis resin berbeda dari 6 tipe plastik lainnya. Nah, bahannya bisa SAN atau styrene acrylonitrile, kemudian ada ABS atau acrylonitrile, butadiene styrene, dan yang ketiga adalah PC atau polycarbonate, dan yang keempat adalah nilon. Nah, di antara keempat bahan ini yang paling berbahaya adalah yang PC atau polycarbonate, karena bahan ini dapat mengeluarkan bahan utamanya yaitu bisphenol A ke dalam makanan atau minuman saat masih dalam keadaan hangat atau panas.